Sahabat Kristus, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Hari ini kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab yang diambil dari Efesus 6 ayat 10-20, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau terus kami percayai ada di sisi kami, memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah hari ini pun kami minta pertolongan Tuhan untuk menuntun dan memimpin kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa dengan kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah saudara-saudaraku firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Umat Tuhan, saudara-saudaraku kekasih Kristus, ketika kita sedang ada dalam rintangan kehidupan ini, apakah sikap yang kita ambil? Melupakan Tuhan Allah yang menguasai dunia ini, atau menguasai hidup kita, ataukah pilihan yang kedua, malah kita semakin mendekat kepadanya, meminta pertolongannya atau bersandar kepadanya? Seringkali persoalan hidup kita, sakit tubuh, sakit hati, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan hukum, dan berbagai macam persoalan lain merampas konsentrasi dan perhatian kita begitu rupa. Lalu kita lupa apa yang kita lihat, kita raba, kemudian yang kita rasakan ternyata adalah bahwa malahan persoalan kita semakin melilit, semakin menusuk, semakin melukai, semakin mengoyakkan hidup kita. Apalagi jika kita hanya fokus pada persoalan hidup itu, malahan dibuat menjadi semakin panik, dan dalam keadaan itu malah kita menjadi salah langkah, salah jalan, salah arah. Lagi pula, bukankah ketika kita hanya fokus pada persoalan itu menunjukkan bahwa diri kita begitu angkuh, sombong, disangka dengan fokus hanya persoalan itu, lalu kita bisa menguasainya, padahal malah kita semakin tak sanggup menguasainya. Nah, umat Tuhan, sahabat Kristus, firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk bersandar kepada Allah dalam menghadapi segala persoalan hidup.
si iblis sedang memakai persoalan hidup ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan Allah kita. Maka kita akan semakin mendekat kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan. Bukan menyerah pada iblis yang menjauhkan kita dari Tuhan Allah kita. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti firman Tuhan tadi dalam menghadapi persoalan hidup adalah sebuah cara kita untuk terus-menerus berjuang agar kita dekat dengan Tuhan Allah. Apakah senjata yang terus kita perjuangkan dalam keadaan apapun? Itu adalah mendekat kepada firman Allah. Apakah senjata-senjata itu? Yaitu berpihak pada kebenaran, kerelaan untuk membawa damai sejahtera dimanapun, dan terus beriman teguh meyakini bahwa kita adalah pemilik keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan dan contoh hidup kita. Kita akan setia pada firman Allah dan mau berdoa kepada Tuhan Allah kita selalu. Saudara-saudara, sahabat Kristus, telinga Tuhan Allah kita selalu sedia kapanpun kita berdoa kepadanya. Dan tangan Tuhan Allah kita yang maha besar itu selalu terbuka untuk merangkul kita. Kita percaya dengan iman, kekuatan, kelepasan, dan derita, dan kesembuhan dari sakit adalah datang dari Tuhan Allah kita. Bapa Maha Kuasa yang penuh kasih kepada kita, anak-anaknya. Umat Tuhan, setelah itu tugas kita selanjutnya adalah membuka kepekaan batin kita untuk mendengar dan melakukan segala apa perintah dan kehendak Bapa dalam kehidupan ini. Bapa yang sudah kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sahabat abadi. Amin. Tuhan menolong. Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap orang yang hari ini sedang menghadapi persoalan kehidupan mereka. Mohon kasih karunia-Mu untuk menolong dan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, tolonglah. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.